Selamat siang para narasumber yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih sudah berkenan menghadiri FGD yang diadakan oleh Kontan dengan tajuk menguji komunikasi publik program vaksinasi. Perkenalkan, saya Desmond Saragi, mewakili Kontan yang akan menjadi moderator pada FGD kali ini. 6 Desember 2020 seakan menjadi angin segar bagi bangsa ini. Pasalnya, pada tanggal tersebut menjadi titik awal kedatangan vaksin COVID-19 di Indonesia, yang digadang-gadang dapat menjadi solusi dari wabah pandemi COVID-19 di Indonesia. Tak terasa 6 bulan sudah berlalu, segala tes medis serta pro dan kontranya telah kita lalui. Campur tangan pemerintah pun sangat aktif dalam mengkampanyekan program vaksinasi. Mulai dari iklan di media elektronik, poster-poster ajakan, hingga sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial bagi mereka yang menolak divaksin. Hingga saat ini, vaksin COVID-19 sudah disuntikan kepada lebih dari 10 juta orang. Lalu, berhasilkah komunikasi publik program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, telah bergabung bersama kami via Zoom meeting. Yang pertama adalah Ibu Siti Nur Aisyah Suwanda, selaku dosen dan researcher PPM School of Management. Halo, saya manggil apa nih? Mbak, Ibu, atau Kak enaknya? Santai. Manggil. Kak aja boleh. Oke, Mbak aja kali ya biar agak-agak. Oh, Mbak. Oke. Iya, oke. Mbak Siti gimana? Apa kabar nih? Sehat? Oh, baik-baik. Alhamdulillah. Kesibukannya gimana nih? Masih work from home ya. Oke, masih work from home ya. Iya, alhamdulillah. Tapi udah divaksin belum nih? Pertanyaan pentingnya nih, udah divaksin belum nih? Waduh, ditanyain ini dulu ya. Iya, alhamdulillah udah sih. Karena dosen-dosen dan tenaga kependidikan itu kan diupayakan lagi dipercepat ya proses vaksinasinya. Supaya semester depan bisa kembali lagi kuliah di kampus. Oke, berarti kalau PPM sendiri udah vaksin semua berarti dosennya? Ya, dosen-dosennya dan juga staf pendidikannya ya, itu sudah. Oke, siap. Yang kedua ada Ibu Desi Inggemari selaku Kepala Perawat RS Hermina. Halo, selamat siang, Mbak Desi. Selamat siang, Mas Desmond. Oke, gimana nih kabarnya? Kayak sangat sibuk nih di rumah sakit. Alhamdulillah baik. Iya. Ya, sibuk-sibuknya di rumah sakit lah seperti biasa. Oke, berarti masih apa nih Mbak, ngurus pasien COVID atau malah nggak megang pasien COVID atau gimana? Kalau kebetulan sih kita itu bukan ruangan khusus, sebetulnya saya itu bukan ruangan khusus COVID, tapi kita melayani pasien-pasien COVID. Kalau misalnya dia butuh-butuh tindakan seperti operasi, kemudian pemasangan ring, itu kami yang melayani. Oke, pastinya full APD dong ya Mbak ya, prokes Iya tetap jalan nomor satu. tetap. Kalau dari Rumah Sakit Hermina udah vaksin semua berarti ya, karena kan nggak ada terdepan juga ya salah satu. Ya, alhamdulillah sudah vaksin semua. Okay. Ada beberapa yang baru vaksin pertama karena mungkin pernah ada yang terpapar atau bagaimana. Gitu. Oke, mungkin ini saya pertanyaan pertama akan saya tujukan ke Mbak Desi dulu ya. Kalau dari Mbak Desi nih selaku dari bidang kesehatan nih, sebenarnya vaksinasi COVID-19 ini bisa memberikan kekebalan atau enggak sih Mbak ke kita nih? Yang namanya vaksin pastilah untuk tujuannya yang kita harapkan itu adalah kekebalan kita, herd immunity kita. Ya, jadi bisa buat kita pasien-pasien yang anak-anak seperti anak-anak yang sudah divaksin campak, itu pasti dia sudah terbentuk imunnya kita terhadap campak itu. Seperti halnya sekarang, dia pasti imunnya sudah terbentuk karena yang virus vaksin itu adalah virus yang dilemakkan, dimasukkan ke tubuh kita. Nah, itu sudah terbentuk imunnya. Bagaimana dia itu bisa terbentuk? Biasanya dites lagi kayak antigennya. Itu bisa dilihat bagaimana dia sudah terbentuk atau belum. Bagus nggak sih buat kita gitu. Nah, apa vaksin itu sebenarnya? Vaksin itu yang kita harapkan adalah sekalipun kita kena, itu pasti tidak akan parah. Itu yang kita harapkan, tapi tidak menutup kemungkinan nanti parah ya. Jangan sebagai jaminan kalau sudah vaksin itu nanti kita kok malah parah, kok malah ini, tidak menutup kemungkinan seperti itu. Tapi yang diharapkan vaksin itu adalah kita istilahnya tidak separah yang belum vaksin. Jadi mengurangi resiko untuk sampai perawatan yang penyakit lebih dalamnya lagi ya dari COVID-nya. Intinya seperti itu. Oke, kalau dari Mbak Siti sendiri nih kan udah divaksin. Sebenarnya kalau habis divaksin nih apa sih yang dirasakan nih? Mungkin juga ada para penonton nanti kayak ada masih takut untuk vaksin tuh. Aduh, nanti saya mungkin demam tinggi atau
nanti bisa gimana-gimana. Sebenarnya kalau dari Mbak Siti ini habis divaksin gimana sih sebenarnya? Apakah jadi lebih kebal atau sebenarnya sama aja? Oh, oke. Nice questions. Mungkin saya jawabnya jenis vaksin saya dulu kali ya. Jadi boleh. beberapa waktu lalu saya sudah divaksinasi dan itu menggunakan vaksin Sinovac begitu. Nah, kan ada 2 shots tuh, dua kali injeksi ya. Nah, injeksi yang pertama itu dampaknya seharian saya ngantuk sih. Ngantuk dan lapar. Sebenarnya ini jadi bertanya-tanya apakah memang saya kurang tidur atau emang lapar aja anaknya gitu. Tapi itu kerasa sih bahwa setelah divaksin itu saya ngantuk banget seharian. Akhirnya saya izin kerja begitu. Akhirnya saya tidur benar-benar seharian. Tapi ya itu alhamdulillah nggak ada demam dan efek samping lain sih. Begitu juga di shots kedua, di injeksi kedua, itu saya juga untungnya nggak demam ya, dan nggak pusing, cuman agak pusing-pusing aja sih di injeksi yang kedua. Jadi, I think it was good for me sih, it was good. Oke, jadi minor lah ya, efek-efeknya minor lah sebenarnya, nggak mayor. Iya. Oke. Kalau dari Kak Siti sendiri nih, Mbak Siti sendiri, awalnya tuh kan masih ada banyak keraguan ya soal vaksin nih, ya kan? Kalau Kak Siti sendiri sebenarnya sampai nggak sih informasi-informasi dari pemerintah tuh tentang vaksin dan sebenarnya tuh vaksin yang disuntikan tuh apa dan bagaimana proses medisnya seperti apa dan pokoknya kampanye-kampanye yang dikemukakan oleh pemerintah nih sampai nggak sih sebenarnya sampai ke Kak Siti sebagai akademisi nih, apalagi kan akademisi nih. Jadi deg-degan ada itu. Paling kalau misalnya ke saya pribadi sih ya, tentunya sampai gitu. Maksudnya sampai, tapi ya itu juga bukan pure, maksudnya gini, pemahaman saya terhadap vaksin dan terhadap urgensi vaksin, terhadap kondisi kekebalan imun kita untuk menghadapi COVID itu sampai, namun bisa dibilang ya itu bukan sepenuhnya 100% melalui effort dari pemerintah. Tentunya saya sendiri juga kan berperan tuh di dalam pemahaman tersebut. Maksudnya saya juga secara aktif mencari tahu, saya secara aktif mengedukasi diri, saya cari tahu juga nih apaan sih vaksin gitu. Karena kan ya logikanya kita kan injeksi memasukkan suatu barang asing ke badan kita tuh kan harus diperiksa dulu dong. Ya kalau saya mah gitu ya. Kalau saya sih harus mencari tahu dulu juga gitu. Tapi bisa dibilang kepada saya gitu ya, untungnya komunikasi itu cukup sampai. Maksudnya bisa dibilang sampailah ke saya gitu. Cuman ya itu tadi, kalau emang kita rely on purely 100% ke upaya komunikasinya pemerintah itu ya nggak cukup. Tapi memang dari sayanya pun juga secara aktif mencari tahu. Gitu. Oke, jadi ada keingintahuan pribadi ya sebenarnya, ya, betul, lebih ke situ ya. Harus dong. Kalau dari Mbak Desi nih gimana selaku dari orang yang jadi garda terdepan nih, kan pasti nanti bakal banyak ditanyain orang nih. Sebenarnya vaksin COVID-19 ini aman atau tidak sih? Nah, kampanyenya sebenarnya dari pemerintah tuh ada nggak sih penyuluhannya langsung gitu ke para garda-garda terdepan ini gitu? Ya pastinya pasti kita orang kesehatan pasti ada pemerintah walaupun tidak secara langsung, seperti sama ya sih kayak Mbak Siti gitu kan, cari-cari info katanya dulu malah parah ya di awal-awal vaksin beredar di kita itu, jangan lo nggak usah divaksin katanya gitu kan. Padahal kita orang kesehatan loh, gimana lagi orang awam gitu kan. Katanya gitu, jangan katanya gitu kan. Pas itu udah nih, pas kebetulan kalau misalnya saya tuh pas gelombang pertama waktu itu vaksin, duh gimana ya katanya gitu kan, cari-cari kayak tadi gitu kan, aduh kayak gimana namanya kita juga orang kesehatan dong kata gitu, masa mentang-mentang kita garda terdepan jadi kita duluan sih yang divaksin gitu. Berarti ada takutnya juga ya Mbak ya? Kelinci percobaan gitu ya Mbak ya? Sampai loh pesan-pesan ke kami ke kesehatan sampai. Oke, berarti sampai juga ya. Kalau ngomongin soal tadi kan sempat ada ketakutan juga. Bahkan nih kalau kita ngikutin di sosial media ini banyak nih kayak informasi-informasi yang beredar nih tentang hoax nih dari si vaksin COVID-19. Ada yang bilang kalau vaksinnya tuh haram, padahal belum ada keputusan juga dari MUI-nya saat itu. Terus ada juga ada kandungan berbahaya nih dalam vaksinnya, ya kan? Ada juga lalu
efektivitas serta keamanan vaksinnya belum terjamin juga. Bahkan ada yang dari rasional sampai nggak rasional, ada yang nanti disuntik bisa jadi Titans, atau habis disuntik nanti bisa nempel koin di tangan, kayak gitu kan. Banyak tuh hoax-hoax yang beredar. Sebenarnya kalau dari para narasumber kita ini nih ya, sempat denger gak sih tentang hoax-hoax itu? Dari Kak Siti dulu mungkin. Oke, thank you. Ya, jujur pastinya sempat sih, terutama soal yang halal haram gitu kan. Terus juga dulu di awal-awal, saya juga jujur sempat takut sih. Maksudnya ada periode di mana saya juga mempertanyakan, aduh ini saya vaksin atau enggak ya gitu. Itu juga sempat pastinya, dan hoax juga pasti sih. Tapi ujung-ujungnya mungkin itu balik lagi ya ke karakter si masyarakatnya. Kalau saya, ya udah deh, saya pasrahkan. Maksudnya saya percaya aja sama pemerintah gitu, sama hasil uji klinisnya pemerintah, dan juga keputusan dari BPOM dan MUI seperti itu. Karena juga setelah dipikir-pikir kan nggak make sense juga gitu ya. Terus kita nggak mau vaksin, misalnya saya nggak vaksin, terus nanti kalau misalnya ada COVID gimana gitu kan? Jadi ya oke, memberanikan diri lah harus gitu. Tapi mendengar. Saya juga dengar pasti hoax tersebut. Kalau dari Mbak Desi nih, yang selaku medis nih, pasti banyak nih orang yang ngomong kayak, Mbak itu vaksinnya bisa nempel koin loh. Itu yang paling baru tuh saya lihat di sosial media. Iya, yang katanya perfect. Dapat nempel koin udah kayak nangis aja. Aduh. Iya. Berarti lucu banget. Berarti ya itu tuh udah jadi apa ya, kayak memang sebuah hal yang lumrah ya di sosial media kita tuh untuk ngomongin sebuah hoax yang belum pasti. Nah, sebenarnya kalau ngomongin soal hoax itu, gimana sih sebenarnya kalau dari masyarakat nih harus menyikapinya tuh seperti apa sih? Karena kan balik lagi ya, kalau berharap dari pemerintah untuk menyaring semua juga kayaknya agak cukup berat ya, karena sosial media juga bergeraknya kan sangat cepat nih. Kalau dari Mbak Desi mungkin pandangannya gimana nih? Kalau menurut dari saya sih, ya sebenarnya kita nyaring lah. Janganlah hoax itu selalu diterima dengan mentah-mentah gitu kan. Namanya hoax, kita harus cari dong kebenarannya apa gitu kan. Jadilah masyarakat yang pintar. Jadilah kita aktif cari tahu apa sih, benar nggak sih yang mereka sebarkan, benar nggak sih berita itu gitu kan, apa itu hanya hoax atau tidak, seperti itu. Apa yang membuat si koin itu menempel sama kita sebenarnya apa gitu, dasarnya itu apa gitu, cari tahu sebenarnya sih pada intinya seperti itu. Iya. Kalau dari Kak Siti gimana? Wah, ini cukup kompleks sebenarnya. Maksudnya pertanyaannya sederhana tapi jawabannya kompleks ya. Aduh, deg-degan juga nih saya jawabnya. Oke, kalau menurut saya, Mas Desmond, seperti ini. Jadi masyarakat itu sendiri kita juga nggak bisa dipukul rata, betul. Dan kita maksudnya kita pukul rata dan berasumsi bahwa oke, masyarakat ini semuanya memiliki kecerdasan dan karakteristik yang sama, kan tidak seperti itu, betul ya. Nah, jadi menurut saya memang setelah saya tilik-tilik ya, masyarakat itu in terms of literasi digital begitu ya, dan melek hoax, menurut saya tuh ya terbagi jadi dua sih. Satu, generasi kolonial, bener ya begitu, grup WhatsApp bapak-bapak gitu yang ngetren itu seperti itu. Nah, memang kalangan tersebut kan yang justru rentan termakan hoax betul kan ya? Iya. Gitu. Entah, saya kurang paham gitu alasannya kenapa gitu ya. Mungkin ada hubungannya dengan kemampuan mereka, digital savviness-nya mereka, menurut saya ada kaitannya ke situ juga gitu. Jadi memang ada beberapa kelompok masyarakat yang rentan begitu. Tapi ada juga kelompok lain yang lebih melek dan lebih bijak dalam menyiasati hoax gitu. Contohnya adalah generasi milenial gitu ya, misalnya seperti kita gitu ya, atau Gen Z gitu. Nah, menurut saya kalau untuk generasi milenial dan Gen Z dan generasi muda itu udah pasti mereka lebih aman lah ya dalam, lebih bisa dibilang lebih bijak, betul kan ya Desmond ya, kayak ini benar apa enggak gitu. Nah, menurut saya setuju juga nih sama yang dibilang tadi Mbak Desi. Jadi semuanya memang harus lebih bijak, lebih cerdas gitu. Tapi kita sebagai generasi milenial yang lebih melek digital itu juga harus turut membantu sih. Misalnya ketika orang tua kita lagi termakan hoax dan jadi panas gitu misalnya, yaitu kita bantu begini loh Pak Mah gitu. Dan itu satu. Lalu kedua tentunya dari pemerintah juga dibantu juga gitu. Jadi memang nggak bisa sporadis upayanya, tapi ya harus seluruh
seluruh aktor tuh bekerja sama sih untuk memerangi hoax itu. Apalagi kan ini isu vaksinasi penting banget ya. Sebenarnya menarik sih tadi dari pemerintah ini harus lebih memerangi lagi. Kalau dari pandangannya Kak Siti sendiri nih, sebenarnya tuh upaya dari pemerintah tuh udah sejauh mana sih untuk memerangi dari hoax-nya ini sendiri? Oh, ini upaya untuk memerangi hoax ya? Iya, hoax-nya. Oh, oke, sip. Oke, menurut saya tentunya pastinya ada gitu ya upaya-upaya pemerintah untuk memerangi hoax, di antaranya ya misalnya ketika ada isu hoax halal haram vaksin AstraZeneca khususnya gitu. Itu pastinya ada, dan vaksin Sinovac juga, maksudnya pemerintah bergerak cepat gitu. Oke, langsung MUI nih, Majelis Ulama Indonesia, mereka bergerak juga memberikan edukasi. Enggak loh, sebenarnya ini tuh enggak haram karena ABCD gitu. Lalu itu juga dibantu sebarkan begitu ya oleh media, kanal-kanalnya pemerintah, itu pasti ada seperti itu. Cuman mungkin menurut saya tentunya masih bisa ditingkatkan lagi sih gitu, si hoax ini seperti itu. Nah, mungkin di situ dulu sih dari saya. Nah, kalau dari masyarakat awam nih, sebenarnya kan kita juga banyak yang masih simpang siur sebenarnya untuk dari kebenaran si vaksinasinya mungkin ya. Apalagi yang orang-orang tua tadi yang dijelasin sama Kak Siti, sebenarnya kalau kita mau mengakses tentang kebenarannya itu biar bisa meng-cross check-nya itu gimana ya enaknya? Mungkin dari Mbak Desi mungkin nih, biasanya kalau dapat informasi yang salah gitu dari tentang vaksinasi itu nge-cross check-nya gimana ya? Biasanya kita ada di Kemenkes, dia tuh punya Instagram. Bisa lihat di sana bagaimana sih kalau itu hoax yang ada gitu kan. Hoaxnya salah nih gitu kan. Bisa juga dari zamannya sekarang, zamannya digital ya, zamannya kita bisa cari searching di Google gitu kan. Kita lihat bisa bener nggak sih hoax yang yang disampaikan yang saat ini lagi ramai atau bagaimana. Atau kalau karena kita di lingkungan kesehatan, kita kadang suka nanya ke dokter-dokter, bener nggak sih dok kayak gini gitu kan, bener nggak sih kayak gini. Kadang kita pun dapat info-info dari tenaga kesehatan itu sendiri. Oke, jadi sebenarnya bisa langsung aja ya ikut di Instagram, bahkan kayak pemerintah pun udah masuk ke sosial media juga ya untuk mensosialisasikan dari hoax yang salah gitu ya. Iya, atau mungkin kalau ribet juga mungkin bisa langsung tanya sama tenaga medis di sekitar, mungkin bisa ke puskesmas juga mungkin ya. Iya. Untuk bisa menanyakan hal tersebut nih. Kita mau masuk soal jadi tuh kemarin tuh sempat ada berita nih cukup rame nih ya, katanya ada pungli nih dari si vaksinnya nih. Kalau dari Mbak Desi sendiri gimana nih tanggapannya terhadap pungli nih yang ada terjadi? Iya, sedih banget sumpah dengarnya kayak gitu. Kayaknya jatuhin tenaga kesehatan banget, malu pada dasarnya. Untuk apa sih kayak gitu? Toh kita lagi pandemi, negara kita lagi pandemi. Ngapain kalau justru yang hal-hal seperti itu diambil seperti diuangkan, dibisnisin gitu kan. Jadi ya itu yang jadi negatif thinking lah masyarakat kita, orang-orang kesehatan gitu kan. Apa-apa dibisnisin. Sangat sedih sekali dengan seperti itu. Oknum aja udah malah ngejudge sekitar dunia kesehatan itu buruk sekali kalau menurut saya seperti itu. Oke, kalau dari Kak Siti gimana nih? Sempat dengar juga mungkin beritanya? Iya, pasti sih, pasti. Itu, dan saya juga sama sih kayak Mbak Desi ya, maksudnya kadang-kadang sedih dan jadi nggak habis pikir begitu ya. Aduh, ada aja ya orang-orang yang manfaatin hal-hal seperti ini begitu. Iya, parah banget sih memang. Kalau ngomongin soal tingkat partisipasi dari vaksinasi COVID sendiri ini di tanggal 19 April kemarin, itu tuh udah menyentuh sampai 10.900 orang, 10.900.000 orang yang telah melakukan vaksin. Kalau dari, mungkin ini saya pengen nanya dari pandangan tim medisnya sendiri ya. Saya mau nanya dulu sama Mbak Desi ini, apakah terlibat langsung juga dalam proses vaksinasinya atau hanya mungkin ngelihat aja di rumah sakit ada yang melakukan vaksinasi atau gimana gitu. Saya pengen nanya sebenarnya antusias di rumah sakit itu sebesar apa sih Mbak terhadap vaksinasi ini? Baik. Kebetulan sih saya bukan tim vaksinasi, bukan vaksinator, jadi hanya yang sebagai pasien lah istilah saya. Kalau untuk antusias kita,
Kita senang banget pas datang ada vaksin, sekalipun kita yang tadi awal saya bilang bertanya-tanya, bagus nggak sih vaksin buat kita, apa nanti kita malah buruk atau bagaimana, itu antusiasnya tetap hari. Itu kita daftar, awalnya kan daftar lewat SMS gitu kan, ada pemberitahuan, tuh sampai kok kita gagal gitu kan. Itu antusiasnya besar sekali bagi kami tenaga kesehatan. Sampai waktu awal-awal kan ngisi form semua pada rebut-rebutan duluan ngisi form kan, semua dapat SMS dan segala macam. Iya, sampai berebut, kok saya daftarnya ke sini sih, bukan ke rumah sakit sendiri kayak gitu. Iya, kalau kasih itu gimana nih di institusi pendidikan? Kalau pendidikan itu memang wajib kan ya, memang langsung dikasih ya sama dari pemerintah ya untuk vaksin ya? Ya, ada kalangan pendidikan itu rasanya menjadi salah sekian, maksudnya salah satu anggota masyarakat yang memang dijadikan prioritas seperti itu. Karena antusiasnya juga besar tuh dari para akademisi pendidikan nih. Iya, betul pastinya sih, karena ya mungkin ada kaitannya juga karena udah pada bosan juga kali ya kuliah dari rumah, kuliah online gitu kan ya, mungkin salah satunya itu, apalagi mahasiswa tuh udah pada pengen cepet, ayo dong kita kuliah lagi di kelas biar bisa, ya entahlah gitu ya, ngapain tuh si mahasiswa gitu kan. Tapi dari kami sih, ya kami mendukung pemerintah. Iya. Kalau Kak Siti mungkin sudah bosan WFH, kalau Bu Desi pengen WFH malah ya Bu. Sudah terlalu lama. Iya, sudah terlalu lama di rumah sakit ya. Oke deh, sebenarnya kan intinya kita pengen menilai lah ya sejauh mana sih sebenarnya komunikasi yang sudah dilakukan pemerintah tentang vaksinasi ini kan. Lalu kalau menurut dari narasumber kita nih ya, sebenarnya peran pemerintah apakah sudah cukup nih dalam mengkomunikasikan terhadap publik nih tentang vaksinasi COVID-19 ini? Mungkin bisa dimulai dari Kak Siti terlebih dahulu. Peran pemerintah ya, semua ya. Oh, ini dalam mengkomunikasikannya kan ya? Oke, menurut saya sebenarnya pemerintah itu juga sudah melakukan banyak upaya tentunya begitu ya. Cuman kalau misalnya ketika kita evaluasi lagi gitu, menurut saya masih banyak juga yang mestinya ditingkatkan seperti itu. Khususnya aja misalnya kita ngomongin dari yang bagus-bagusnya dulu deh. Sebenarnya kan sudah banyak tuh, pemerintah tuh banyak kanalnya. Tadi juga Mas Desmond bilang udah masuk ke sosial media juga kan pemerintah gitu kan. Itu satu. Jadi banyak kanalnya, dan juga pemerintah ini juga sudah mendapatkan banyak earned media gitu ya. Jadi bukan cuma pemerintah aja, tapi media-media lain pun juga tentunya turut mensukseskan campaign tersebut kan, komunikasi tersebut gitu. Konten juga pastinya juga dong iya dong. Pastinya juga mengedukasi, betul gitu. Jadi sebenarnya udah ada, bisa dibilang ya ekosistem media udah ada gitu, dan udah banyak, baik itu kerjasama pemerintah maupun swasta. Pun juga pemerintah sudah melakukan upaya evaluasi, pengelolaan data real time gitu ya, pemanfaatan big data dan semacamnya, data monitoringnya, dan itu tuh real time seperti itu. Cuman menurut saya mungkin yang bisa ditingkatkan lagi itu adalah bagaimana caranya pemerintah tuh mengatasi noise gitu ya. Itu menurut saya. Jadi komunikasi itu kan ada proses jadi ada template, framework, model komunikasi, betul nggak? Ada sender, betul. Ada receiver, betul ya kan? Sekali. Jadi dari sender, mengirim pesan ke receiver gitu kan. Nah, tapi di tengah-tengah mereka itu kan ada noise ya. Noise itu gangguan yang menghambat, mengganggu, menghalangi tersampainya pesan gitu kan. Macam-macam deh. Mungkin kalau konteksnya nasional ya kita ngomongin yang tadi hoax tadi gitu. Nah, ini sih yang menurut saya perlu ditingkatkan. Jadi upaya meminimalisir noise-nya supaya pesan yang ingin disampaikan itu ya terkomunikasikan 100% gitu. Tidak berkurang gitu kan. Nah, ini yang menurut saya perlu ditingkatkan lagi. Itu satu. Terus kedua, menurut saya juga mungkin bisa ditingkatkan lagi ya, bagaimana cara mengkomunikasikan dengan masyarakat yang misalnya middle low atau maupun yang middle up gitu. Misalnya gini deh, teman-teman sekalian, kita ngomongin soal masyarakat yang katakanlah kelas menengah ke bawah gitu.
mungkin bisa dibilang mayoritas atau sebagian besar dari mereka itu nggak melek-melek online banget, khususnya yang udah generasi senior, betul kan? Sehingga kalau kita jalan-jalan aja deh ya, kemarin saya jalan-jalan sempet tuh ke Bogor gitu ya, terus saya ngelihat di pinggiran tuh orang kayak yang santai banget nggak pakai masker. Kalau bener kan, kalaupun pakai masker hidungnya Hidungnya nongol. kebuka. Betul. Kita ya. Ngapain? Itu kan bukan kalung padahal, benar ya. Nah, itu tuh di situ tuh berarti ada entah nilai sosial atau budaya suatu hal gitu ya di sana gitu. Mungkin norma sosialnya seperti itu. Mungkin pernah dengar kalau kita di kota nggak pakai masker dijauhi. Kalau di desa-desa yang pakai masker yang dijauhi. Benar nggak sih? Jadi ada halangan sosial juga gitu. Sebenarnya saya mau nanya nih, tadi menarik sih, masalah pakai masker aja belum selesai nih, sekarang udah harus kampanyein soal vaksinasi nih. Jadi kalau menurut Kak Siti, apakah program 3M, promosi dari 3M ini juga sebenarnya masih kurang gitu? Toh sekarang udah ada PR baru lagi nih, udah harus mau promosiin tentang vaksinasi lagi nih. Betul banget, setuju banget, betul. Emang pemerintah tuh kan kejar-kejaran ya, maksudnya berpacu juga tuh, gitu, dengan waktu juga ada. Karena kalau misalnya yang satu belum selesai kejarannya, ada lagi PR-nya yang lain gitu. Jadi emang benar-benar harus all out juga sih, gitu. Kalau dari Mbak Desi gimana nih? Ngelatih peran serta pemerintah dalam komunikasikan vaksinasi ini gimana sih? Peran pemerintah saya setuju banget sama Mbak Siti tadi bilang. Satu yang tadi yang Mbak Siti, udah panjang lebar ya, jadi oke banget masuk kayak yang pemerintah sebenarnya kalau dari saya untuk ininya untuk penjelasan pemerintah yang diberikan udah banyak juga. Yang tadi kanal-kanalnya banyak, itu juga cukup juga saya bilang gitu kan. Ya pada dasarnya kembali lagi ke masyarakat itu sendiri. Pemerintah itu jangan sebenarnya kayak tadi PR, masker aja belum beres, ternyata ada PR lagi nih si vaksin ini, kayak gitu kan. Kesadaran dari masyarakatnya itu sendiri. Pemerintah sudah sangat, kalau saya bilang sudah sangat banget dia gencar untuk menggunakan yang pertama 3M, sekarang vaksin. Vaksin juga udah PR banget pemerintah. Ya begitulah tugasnya pemerintah yang harus benar-benar semangat untuk menggencarkan vaksinasi di lingkungan masyarakat Indonesia itu sendiri. Sebenarnya PR-nya masih banyak lagi sebenarnya kalau kita ngomongin soal COVID, karena di sini kita cuma ngomongin soal komunikasi ya doang. Jadi kalau dari awalnya kedatangan vaksinasi ini kan dari Presiden Jokowi itu pengen targetnya ini 70% atau sekitar 181 juta penduduk Indonesia ini sudah divaksin ini September 2021. Cuman tadi data yang saya baca juga di tanggal 19 April 2021 aja baru sekitar 10 juta nih. Berarti masih banyak sekali. Sedangkan ada PR-PR lain nih yang informasi soal ternyata ada shortage dari jumlah vaksinnya juga, vaksinnya makin menipis tapi antusiasnya makin naik dan makin bertambah lagi nih permasalahannya. Kalau ngomongin soal komunikasinya aja nih ya, ngomongin komunikasi aja. Menurut narasumber kita ini, apakah komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah berhasil? Kalau dikasih nilai mau berapa? Kita buka-bukaan aja langsung ya. Aduh, deg-degan nih. Biasanya saya ngasih nilai Pak. Apa? Secara ide aja, dasar pribadi aja. Komunikasi yang dirasakan tuh sebenarnya udah berapa sih nilainya, kayak, wah ini masih kurang berhasil kayaknya, nilainya berapa? Kalau ini berhasil nilainya berapa? Kalau dari Mbak Desi deh, gimana? Menurut Mbak Desi berhasil nggak sih komunikasi yang dilakukan sama pemerintah? Sebagian besar ya, pasti banyak yang tadi kita bilang PR. Tapi kalau langsung aja nilai, aduh, saya takut sebenarnya nilai pemerintah nih. Harus ya angkanya disebutkan. Oke deh, berarti kita simpulkan aja sudah berhasil ya, karena sudah berhasil. Nih, tadi saya kelempar. Iya. Jangan-jangan ada yang mensabotase sih? Tidak. Kita dinilai sama dosen loh. Jadi deg-degan. Iya. Jadi kalau menurut Mbak Desi selaku garda terdepannya dalam penanganan COVID-19 juga berarti sudah cukup berhasil ya yang dilakukan oleh pemerintah dalam komunikasi yang tadi sudah dipaparkan juga bahkan sama Kak Siti nih upaya-upayanya ya. Kalau dari Kak Siti gimana? Sudah berhasil atau enggak dalam upaya komunikasi sih, mungkin kalau IP ini berapa nih IP-nya?
deg-degan juga nih. Bisa dibilang kalau menurut saya pribadi sih mungkin perfect pastinya tentunya tidak begitu. Maksudnya kalau kita ngomongin soal perfection pastinya tidak gitu. Cuman ya bisa dibilang sebenarnya sudah berhasil pun bisa dibilang lah gitu ya, tapi tentunya masih banyak PR dan masih sangat banyak PR-nya dan banyak yang harus ditingkatkan lagi. Buktinya juga ya bisa dibilang cukup banyak juga kalangan masyarakat yang sudah pastinya 3M tuh udah di dalam hati banget gitu ya, pasti tentunya ada, dan itu berarti ya kudos juga kan to our government for that gitu. Tapi ya masih banyak yang harus ditingkatkan juga. Seperti itu sih kalau menurut saya. Oke, siap. Jawabannya ini ya cukup moderat ya. Oke, kita udah nyampe di penghujung acara nih karena kita durasinya sekitar 30 menit aja. Mungkin kita akan tutup dengan closing statement, tapi yang positif mungkin bisa dengan ajakan untuk teman-teman atau para penonton dari FGD ini untuk ayo kita vaksin, tidak perlu takut. Saya sudah divaksin loh, atau kayak gimana gitu. Mungkin bisa dari Mbak Desi mungkin ya, selaku dari bidang kesehatan, silakan Mbak Desi. So buat semua teman-teman kita, nggak usah takut vaksin. Ayo kita vaksin. Saya sudah 2 kali loh vaksin. Alhamdulillah sehat aja. Ayo. Oke, siap. Kalau dari Kak Siti, coba. Oke. Mungkin menurut saya, yuk teman-teman sekalian jangan lupa untuk vaksinasi seperti itu. Mungkin ada beberapa orang yang masih belum ada akses langsung misalnya ya, belum dapat giliran ataupun apa, yuk coba diusahakan begitu. Karena kan yuk kita cari tahu bersama-sama gimana caranya daftar vaksinasi dan di mana seperti itu. Yuk kita berperan aktif dalam membantu dalam bersama-sama gitu dalam memerangi COVID ini supaya ya kondisinya menjadi lebih baik seperti itu sih. Oh, dan juga itu satu. Lalu ada satu pesan lagi sih terkait komunikasi. Ini pesannya sama tadi yang tadi dibilang sama Mbak Desi. Yuk jadi netizen dan warga yang aktif dan cerdas seperti itu dalam memilah-milah info khususnya mengenai COVID itu sih. Oke, terima kasih Mbak Desi, terima kasih Mbak Siti. Yang perlu kita ingat mungkin untuk para penonton juga bahwa COVID-19 ini juga sudah cukup lama ya di Indonesia dan pastinya juga udah pada cukup bosan nih kerja WFH. COVID-19 ini nggak bakal berhenti atau nggak bakal selesai kalau kita nggak divaksin, dan upaya pemerintah aja tuh nggak cukup untuk bisa bangun ekonomi. Perlu ada partisipasi juga dari masyarakat aktif dalam menyebarkan informasi yang benar dan baik terhadap vaksinasi COVID-19 juga. Jadi ayo semua jangan takut untuk vaksin COVID-19 karena kita semua sudah divaksin loh di video ini. Sampai bertemu lagi di FGD berikutnya. Terima kasih sekali para narasumber. Semoga bisa mencerahkan juga untuk para penonton nantinya. Sampai jumpa di berikutnya. Dadah. Bye semuanya. Salam sehat.